Koruptor lemas, Prabowo kirim semua koruptor ke Nusa Kambangan, penjara yang penuh derita. Ketika berbicara koruptor, kita pasti membahas terkait kerugian negara, yang memang menjadi musuh dalam selimut untuk NKRI. Nusa Kambangan dinilai menjadi tempat yang tepat bagi koruptor, karena bisa dikatakan mega korupsi adalah kejahatan yang besar. Presiden terpilih Prabowo Subianto, sepertinya sudah membaca situasi terkait perpolitikan nasional. Yang dimana Presiden Jokowi mendorong DPR untuk mengesahkan UU perampasan aset. Namun undang-undang itu tak kunjung dikesahkan. Dalam pernyataannya Prabowo seperti memberi sinyal, akan melibatkan militer, untuk mengejar para koruptor itu. Dikerahkannya pasukan khusus bisa jadi opsi yang efektif, untuk menekan angka korupsi di negeri ini, agar mereka menemukan efek jera. Tentunya korupsi tak bisa ditoleransi, maka dari itu kita harus cepat dan tanggal menanganinya. Namun bagaimana mau cepat jika RUU-nya belum disahkan? Maka dari itu saat terpilih nanti memang banyak spekulasi terkait kepemimpinan Prabowo. Kiprahnya di dunia militer membuat kita bertanya-tanya, apakah nantinya Prabowo akan menjalankan hukum seperti militer untuk penanganan korupsi? Korupsi memang jadi momok menakutkan di negeri ini, karena itulah penghambat kemajuan bangsa. Sementara itu, Presiden telah lama mengajak kita semua untuk terus mengawal RUU pengesahan perampasan aset koruptor, agar menekan dan membuat efek jera bagi para pelaku korupsi di bumi pertiwi. Namun Ketua DPR RI Puan Maharani merespons permintaan Presiden Joko Widodo, atau Jokowi yang meminta agar parlemen mempercepat pembahasan RUU perampasan aset. Ia meminta kepada awak media untuk mempertanyakan permintaan itu kepada kepala negara, sebab tak ada jaminan mempercepat pembahasan akan menghasilkan sebuah aturan yang baik. Apakah dipercepat akan menjadi lebih baik? Tolong tanyakan itu, kata Puan di gedung DPR. Ia memastikan seluruh aturan yang dibahas DPR harus melalui berbagai tahapan, kemudian harus mendapatkan masukan dari seluruh elemen masyarakat yang dibutuhkan. Kemudian persyaratan hukum dan mekanismenya itu terpenuhi, juga ini dalam masa waktu yang tinggal pendek ini. Apakah kemudian sempat atau tidak sempat, ungkap salah satu ketua DPP PDIP ini. Sebelumnya, Presiden Jokowi meminta DPR segera menyelesaikan pembahasan RUU perampasan aset. Menurut Presiden, dalam membahas RUU perampasan aset, seharusnya respons DPR bisa secepat ketika merevisi Undang-Undang Pilkada yang menuai polemik beberapa waktu lalu. Presiden Jokowi pun menyebut RUU perampasan aset juga sangat penting untuk pemberantasan korupsi di Indonesia. Presiden menghargai langkah cepat DPR merespons RUU Pilkada. Sikap secepat itu bisa juga dilakukan dalam pembahasan RUU perampasan aset. Respons yang cepat adalah hal yang baik, sangat baik, dan harapan itu juga bisa diterapkan untuk hal-hal yang lain juga, yang mendesak. Misalnya, seperti RUU perampasan aset, kata Jokowi dalam keterangannya dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden. Dinilai menjadi tempat yang tepat bagi koruptor, karena bisa dikatakan mega korupsi adalah kejahatan yang besar. Presiden terpilih Prabowo Subianto, sepertinya sudah membaca situasi terkait perpolitikan nasional. Yang dimana Presiden Jokowi mendorong DPR untuk mengesahkan UU perampasan aset. Namun undang-undang itu tak kunjung dikesahkan. Dalam pernyataannya Prabowo seperti memberi sinyal, akan melibatkan militer, untuk mengejar para koruptor itu. Dikerahkannya pasukan khusus bisa jadi opsi yang efektif, untuk menekan angka korupsi di negeri ini, agar mereka menemukan efek jera. Tentunya korupsi tak bisa ditoleransi, maka dari itu kita harus cepat dan tanggal menanganinya. Namun bagaimana mau cepat jika RUU-nya belum disahkan? Maka dari itu saat terpilih nanti memang banyak spekulasi terkait kepemimpinan Prabowo. Kiprahnya di dunia militer membuat kita bertanya-tanya, apakah nantinya Prabowo akan menjalankan hukum seperti militer untuk penanganan korupsi? Korupsi memang jadi momok menakutkan di negeri ini, karena itulah penghambat kemajuan bangsa. Sementara itu, Presiden telah lama mengajak kita semua untuk terus mengawal RUU pengesahan perampasan aset koruptor, agar menekan dan membuat efek jera bagi para pelaku korupsi di bumi pertiwi. Namun Ketua DPR RI Puan Maharani merespons permintaan Presiden Joko Widodo, atau Jokowi yang meminta agar parlemen mempercepat pembahasan RUU perampasan aset. Ia meminta kepada awak media untuk mempertanyakan permintaan itu kepada kepala negara, sebab tak ada jaminan mempercepat pembahasan akan menghasilkan sebuah aturan yang baik. Apakah dipercepat akan menjadi lebih baik? Tolong tanyakan itu,
kata Puan di gedung DPR. Ia memastikan seluruh aturan yang dibahas DPR harus melalui berbagai tahapan, kemudian harus mendapatkan masukan dari seluruh elemen masyarakat yang dibutuhkan. Kemudian persyaratan hukum dan mekanismenya itu terpenuhi, juga ini dalam masa waktu yang tinggal pendek ini. Apakah kemudian sempat atau tidak sempat, ungkap salah satu ketua DPP PDIP ini. Sebelumnya, Presiden Jokowi meminta DPR segera menyelesaikan pembahasan RUU Perampasan Aset. Menurut Presiden, dalam membahas RUU Perampasan Aset, seharusnya respons DPR bisa secepat ketika merevisi Undang-Undang Pilkada yang menuai polemik beberapa waktu lalu. Presiden Jokowi pun menyebut RUU Perampasan Aset juga sangat penting untuk pemberantasan korupsi di Indonesia. Presiden menghargai langkah cepat DPR merespons RUU Pilkada. Sikap secepat itu bisa juga dilakukan dalam pembahasan RUU Perampasan Aset. Respons yang cepat adalah hal yang baik, sangat baik, dan harapan itu juga bisa diterapkan untuk hal-hal yang lain juga, yang mendesak. Misalnya, seperti RUU Perampasan Aset, kata Jokowi dalam keterangannya dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden.